Oke, halo kawan-kawan, selamat datang lagi di Meno 95 dengan saya Kakak Nov. Dan seperti saya punya janji di video sebelumnya kawan-kawan, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk kita membuat video reaksi hanya menggunakan kita punya HP Android kawan-kawan. Nah, mungkin beberapa dari kalian pikir kalau membuat konten video-video di YouTube atau dimanapun itu, kita harus butuhkan gear, kita harus butuhkan alat yang memadahi, mencukupi dulu, baru kita mulai untuk membuat konten. Tapi ternyata tidak begitu kan kawan. Di zaman sekarang justru kita bisa buat banyak konten menggunakan kita punya HP kan kawan. Jadi dalam video kali ini kan kawan, saya akan jelaskan step by stepnya, terus aplikasi apa saja yang nanti kita gunakan, dan juga langsung kita praktek supaya kita bisa dapatkan hasil yang lebih baik dari tutorial ini. Oke kan kawan, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam video tutorialnya, buat kawan-kawan semua jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, kasih nyala lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan oke, kita langsung menuju ke video tutorialnya. Nah, yang pertama kawan-kawan yang harus kita siapkan aplikasinya. Jadi aplikasi apa saja yang kita butuhkan untuk membuat konten reaksi di kita punya HP? Nah, yang pertama kawan-kawan yang harus kita punya itu screen recording atau untuk penangkap layar. Jadi kawan-kawan bisa masuk ke kamu punya Play Store, terus kamu bisa ketik di pencarian, kamu tulis saja screen recording. Nah, kayak begini, kamu bisa pakai yang ini juga bisa nih, Mobizen screen recorder. Nah, dan juga untuk HP keluaran saat-saat ini, itu di setiap kita punya HP Android itu sudah disediakan screen recordingnya sendiri kan kawan. Jadi di sini saya akan pakai screen recording yang dari bawaan HP ini. Setelah aplikasi screen recordingnya sudah terdownload kan kawan, kita cari lagi aplikasi downloader. Di sini kita tulis downloader. Nah, di sini saya pakai yang ini kawan-kawan, kawan-kawan bisa ikuti saja. Oke, setelah itu yang kita butuhkan kawan-kawan, kita butuhkan aplikasi untuk editing videonya nantinya. Di sini kita pakai CapCut. Nah, kita tulis saja CapCut terus. Nah, di sini kawan-kawan bisa install CapCut-nya. Nah, setelah itu kawan-kawan satu aplikasi tambahan lagi yaitu InShot. Kawan-kawan bisa tulis begini, InShot. Nah, ini dia yang paling atas ini, InShot. Klik install karena kebetulan sini saya sudah install aplikasinya semua. Nah, setelah semua aplikasi yang tadi saya sebutkan sudah kawan-kawan download, sekarang langkah selanjutnya kawan-kawan kita siapkan dia punya bahan yang akan kita jadikan kita punya referensi dalam membuat video reaksi seperti begitu. Contoh kalau kawan-kawan mau ambil video dari TikTok atau dari Facebook atau mungkin dari platform lainnya kecuali YouTube ya. Kecuali YouTube itu kawan-kawan bisa pakai aplikasi yang tadi kita sudah download, yang video downloader itu. Kawan-kawan tinggal klik videonya, copy linknya, terus masuk di aplikasi yang video downloader tadi, pasti di situ. Dan otomatis videonya nanti akan terdownload kawan-kawan. Nah, kalau kita mengambil bahannya dari YouTube kawan-kawan, ini caranya agak sedikit berbeda. Jadi kawan-kawan masuk ke kawan-kawan punya aplikasi YouTube. Nah, di sini yang saya akan contohkan kita pakai lagu dari teman-teman LA69 yang judulnya Haneina sebagai contoh dalam pembuatan video reaksi ini. Kita tinggal klik yang simbol 3 ini, terus kita pilih share, terus kita pilih yang copy link. Oke, setelah linknya sudah tercopy, kita masuk ke kita punya browser kawan-kawan. Kita tinggal ketikkan di atas di pencarian ini, kita tulis YouTube download. Nah, ini sudah keluar. Oke, di sini kan pakai yang paling atas yang ini YouTube downloader yang warna merah terus ada gambar arah panah bawah itu. Kalau sudah keluar kayak begini kawan-kawan, kita tinggal tempel saja. Ini aplikasi link yang tadi sudah kita copy, kita tinggal tempel di sini. Turun ke bawah di sini. Nah, ini informasinya MP4 1920 kali 1080. Setelah itu kita tinggal klik unduh kawan-kawan. Nah, kalau dia bawa ke tab baru, kawan-kawan langsung tutup karena itu iklan begitu. Setelah tadi kita sudah siapkan aplikasi yang kita mau pakai dan juga kita sudah download bahan-bahan yang nanti kita mau pakai untuk direaksikan. Sekarang kita masuk ke prakteknya kawan-kawan.
Nah, untuk prakteknya kawan-kawan, yang pertama kita harus nyalakan kita punya screen recorder dulu yang tadi kita sudah download atau pakai bawaan yang dari HP. Caranya kawan-kawan tinggal tarik saja dari atas, nanti tinggal buka lagi. Nah, ini ada pilihan screen recorder. Di sini semoga kelihatan, sabar. Ya, ini kawan-kawan tinggal klik saja di situ. Terus di sini untuk settingannya kawan-kawan nyalakan media dan mic untuk menangkap kita punya suara. Dan yang bagian bawah ini show taps and touch itu kawan-kawan, kalau untuk kawan-kawan mau tunjukkan kawan-kawan punya pergerakan di dalam recording itu kawan-kawan bisa kasih nyala, tapi kalau tidak bisa dikasih mati saja. Tapi ini untuk kebutuhan tutorial saya kasih nyala kawan-kawan. Nah, kalau sudah kawan-kawan tinggal klik start recording. Oke, 3 2 1. Oke, itu dia punya recorder sudah jalan kawan-kawan. Nah, setelah dia punya perekam layar sudah menyala kawan-kawan, langkah selanjutnya kita tinggal buka kita punya kamera. Nah, sekedar tips buat kawan-kawan semua, kalau ketika kamu buka kamu punya kamera terus dia punya ini masih polos kayak begini, kawan-kawan bisa kasih nyala satu fitur untuk membantu kawan-kawan menempatkan kawan-kawan punya komposisi yang baik. Nah, itu caranya kawan-kawan tinggal pergi ke tanda yang ada tombol 4 ini, atau ada tanda, pokoknya cari tanda setting, kawan-kawan klik di setting, terus kawan-kawan pilih di komposisi guide, ini kawan-kawan kasih nyala. Oke, nah setelah dikasih nyala kita kembali, nah dia akan keluar garis-garis begini, garis-garis bentuk begini. Nah, ini fungsinya untuk kita bisa mengetahui kita punya komposisi seperti begitu. Dan juga enak kalau kita pakai ini, kita bisa lihat, oh sakanya kurang ke kiri, sakanya kurang ke kanan. Jadi kita punya hasil komposisi nantinya lebih baik kan. Nah, setelah itu, setelah kita sudah siapkan kita punya kamera kawan-kawan, tentunya kita harus taruh kita punya kamera di bidang yang datar, ataupun kalau kawan-kawan ada tripod, kawan-kawan bisa pakai tripod. Dan kebetulan di sini saya tidak ada tripod untuk HP, jadi saya akan pakai bidang yang datar saja. Di sini saya contohkan, saya taruh HP ini di tumpukan buku dan di tumpukan kamera ini. Yang penting dia stabil saja, tidak bergerak kemana-mana. Nah, di sini saya tinggal posisikan saya punya muka di tengah garis layar, garis bantu yang tadi. Oke, ini kan sudah di tengah, sudah sesuai dengan saya punya keinginan. Nah, oke, setelah kita sudah dapatkan kita punya posisi yang pas, kita tinggal tekan record kawan-kawan. Oke, ini sebagai contoh. Oke, halo kawan-kawan, selamat datang lagi di Menu 95 dengan saya Kakanov. Dan kali ini kita akan membuat video reaksi kembali. Jadi kali ini kita akan react lagu dari teman-teman LA Naike 69 yang judulnya Hane Ina. Seperti apa dia punya musik video? Mari kita nonton sama-sama. Nah, oke kawan-kawan, setelah kita sudah opening, langsung kita masuk ke file yang akan kita react. Caranya kita tinggal angkat ini ke atas. Nah, setelah itu kita pergi kembali ke bagian kamera, kita pilih yang logo kamera ini, kita tahan dia, kita pilih yang open in split screen view. Jadi nanti dibagi dia layar menjadi 2. Nah, setelah sudah terbuka begini, kita pilih yang di bagian galeri kan. Kita pilih di bagian galeri, terus kita cari kita punya file Hanina tadi yang kita sudah download. Nah, ini dia. Oke, kita pastikan dia di detik 0 dulu. Dia sudah siap kan, kita kembali ke bagian video, karena setelah kita buka dia punya open split screen view itu, otomatis video yang tadi opening kita rekam itu dia otomatis berhenti dulu. Oke, jadi kalau sudah terbuka begini kawan-kawan, langsung saja kita masuk ke tahap reaksinya. Oke, kita mulai 3 2 1. Nah kawan-kawan, ini dia lagunya. Oke, kita play. Kita pause Hane Ina. Nah, di sini penyanyinya ada Becky dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai contoh kan ketika kita mau berbicara, kita harus pause dia punya video. Beda kalau kita editingnya pakai laptop kan, itu lebih enak, kita mau sambil bicara atau apapun itu tidak apa-apa. Cuma ini karena pakai HP, nanti ketika kita berbicara sambil musiknya play, nanti kita jadi bingung sendiri, nanti agak sulit untuk kita mau edit dia kan. Jadi usahakan ketika kita mau bicara, kita harus pause videonya dulu baru berbicara. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut videonya kawan-kawan.
Oke, dia punya musik saat opening ini bagus sekali kawan-kawan. Dia punya musik dibuka dengan sangat baik sehingga kita dengar di awal dia punya musik nih langsung membangkitkan kita punya mood seperti begitu. Dan kan kita lanjut lagi musik videonya. Oke, kita pause lagi terus kita bicara lagi. Oh, dia pakai kombinasi bahasa daerah yang sangat enak sekali didengar walaupun kita tidak mengerti artinya seperti apa. Nah, oke. Sip kan sebagai contoh dan anggaplah kita sudah selesai untuk merekam kita punya video reaksi ini. Sekarang tahap selanjutnya kita masuk di bagian editing. Oke. Kita buka aplikasi CapCut yang tadi kita sudah download. Oke, setelah itu kita pilih new video di sini, terus kita kasih masuk yang opening tadi dulu. Jangan lupa centang dia punya HD, terus pilih add. Nah, ini video opening tadi. Oke, ini sebagai contoh. Nah, oke, halo kan. Itu kan yang ini sebagai contoh itu tidak perlu, jadi kita hapus dia. Oke, halo. Tekan, terus kita pilih split, terus kita pilih delete. Oke, halo kan. Selamat datang lagi di menu 95 dengan saya Kakanov. Dan kali ini kita akan membuat video reaksi kembali. Jadi kali ini kita akan react lagu dari teman-teman LA Naike 69 yang judulnya Hane Ina. Seperti apa dia punya musik video? Mari kita nonton sama-sama. Oke. Nah, oke kan. Nah, sampai di situ. Mari kita nonton sama-sama. Kita nonton sama-sama. Nah, di situ saya split dia lagi bagi dia. Tekan split, hapus yang tidak perlu. Oke, setelah itu kan kita tinggal tambahkan lagi video yang sudah kita rekam tadi. Jangan lupa centang HD-nya. Nah, ini part yang bagian reaksinya. Oke, ini kawan-kawan, ini dia lagunya. Nah, itu. Oke, mundur sedikit. Nah, di sini saya hapus bagian depannya. Split, pilih dan hapus yang tidak perlu. Sama-sama. Nah, kan ini dia lagu. Oke. Nah, itu kan tadi perpindahannya kurang smooth toh kan. Supaya dia lebih smooth lagi kita bisa pakai transisi kan. Di sini kita bisa pilih yang garis putih ini. Nah, setelah itu kita pilih terserah kan mau pakai transisi yang mana. Sebagai contoh di sini saya pakai transisi black fade. Nah, kayak begitu. Dan untuk durasinya kan bisa sesuaikan saja dari bawah sini. Ini bisa 3 detik, 3,2 detik. Nah, di sini saya kasih pakai contoh 1,85. Oke. Kalau sudah, kita klik OK, terus kita play lagi. Nah, kayak begitu kan. Sekarang di bagian yang agak sulit ketika kita mengedit pakai HP itu kita sinkronasi dia. Ini yang agak sulit kan. Nah, setelah itu kan kita tinggal tambahkan lagi video yang tadi kita sudah download dari YouTube itu dengan caranya. Jadi dia nanti jadi overlay kawan-kawan. Kita pilih yang bagian overlay, terus kita add overlay, terus kita pilih yang video tadi kita sudah download, centang HD, habis itu pilih add. Nah, kita play. Nah, di sini mana dia tadi? Ini. Nah, ini yang bagian agak sulitnya kan kawan. Kita harus menyamakan dia, mensinkronasikan dia antara kita punya hasil video dengan video aslinya. Begitu dia punya audio. Nah, kalau pakai laptop tuh enak sekali, gampang kita bisa lihat dia punya patokannya, ada patokannya dan editnya juga lebih enak. Cuma karena ini pakai HP jadi kita harus sabar untuk menyamakan dia punya posisi. Oke, setelah itu kalau sudah kawan-kawan sudah masuk kayak begini, kita tinggal perkecil dia. Caranya kita tinggal cubit dia saja begini, cubit dia begini. Nah, kasih kecil, taruh di posisi yang kawan-kawan inginkan. Taruh di sebelah kanan bawah sini. Nah, saran saja ketika kawan-kawan mau taruh dia punya posisi, usahakan dia punya posisi itu sesuai dengan kita punya arah mata. Begitu kan, ini saya punya arah mata ke arah kanan. Nah, ini jadi saya taruh dia punya posisi videonya di kanan bawah seperti begitu. Dan untuk video di atasnya saya geser dia ke sini sedikit supaya ada ruang begitu kan kawan. Oke, kalau sudah kita play lagi. Nah, itu kan bagian situ ada pause tuh. Tapi sekarang tugasnya kita harus menyamakan dia. Ini yang lumayan susah kan. Nah, kita harus pelan-pelan. Nah, oke kan kita sudah dapat dia punya posisi yang sama. Contoh.
Nah, bagian situ kan dia punya audio turun toh, berarti situ ada pause tadi. Nah, di bagian mana tadi saya pause? Bagian sini. Oke, kita kalau sudah kita pilih split kawan-kawan. Kita split dia lagi, terus kita kasih mundur dia. Mundur dulu, terus kita lihat dulu. Nah, itu kan saya baca judulnya toh kan kawan. Nah, terus bagian sini kita kan yang bagian pause itu bagian depan sini toh. Kita tinggal pilih lagi di sini, kita bagi dua dia kan kawan-kawan, split lagi. Terus kita kasih diam dia. Kita kasih diam dia, caranya kita pergi di bagian bawah sini, kita cari freeze. Nah, ini kita pilih freeze. Oke. Nah, itu dia sudah diam tuh. Kita play. Nah, nah ini kita hapus nih, yang bagian belakang ini kita hapus. Oke. Oh, itu kan masih bicara toh, berarti kita kasih mundur lagi. Oke. Nah, itu kita lanjut videonya kawan-kawan itu. Kita kasih samakan dia lagi. Nah, ini yang di bawahnya kita tinggal geser bawa dia kembali. Kita play. Nah, di sini penyanyi ada Becky dan lain sebagainya. Oke. Oke, sampai situ. Oke, sip. Ini sebagai contoh saja kan kawan, nanti kan bisa selesaikan kan punya project sampai selesai. Nah, setelah kita sudah selesai untuk edit dia kan kawan, sekarang kita tinggal ekspor dia. Nah, kalau di CapCut ini kamu jangan lupa bagian terakhir sekali dihapus supaya dia punya logo tidak ada toh. Oke, kita pilih terus kita pilih delete. Setelah itu kalau sudah kawan-kawan, kita ekspor dia. Caranya kita pilih di atas ini. Untuk di CapCut ini kawan-kawan, kita kalau mau simpan video dengan resolusi Full HD, itu sudah berbayar. Yang 1080 ini sudah berbayar kan kawan. Jadi kita bisa simpannya di 720. Begitu. Kita simpan dulu di 720. Makanya tadi di awal video saya sarankan untuk download satu aplikasi lagi yang terakhir, InShoot itu. Nanti fungsinya untuk kita rubah, kita punya resolusi lagi. Nah, kita simpan dulu, ikuti saja dia punya cara simpannya kayak begini kan kawan. Terus frame rate-nya kita standarkan saya di 30. Terus untuk bitrate-nya, untuk kualitas videonya nantinya di sini kita bisa kasih sampai 100 supaya kualitasnya lebih bagus. Oke, kalau settingannya sudah selesai kayak begini kan kawan tinggal tekan export. Nah, ekspor, tunggu dia berjalan sampai selesai. Nah, oke kan ini kita punya eksportan tadi sudah selesai yang dari CapCut. Kita pilih done di sini. Oke, setelah itu dia sudah otomatis masuk di kita punya galeri kan. Setelah itu kita buka aplikasi InShoot yang tadi kita sudah download juga sebelumnya. Di sini kita klik InShoot, terus kita pilih video. Nah, kita pilih new, terus kita kasih masuk yang ini. 1 menit ini. Nah, kita pilih lagi dia punya aspek rasio kan kawan. Di sini beda, kita pilih di bagian canvas. Nah, ini kita pilih untuk YouTube. Sesuaikan saja kalau kan mau upload di TikTok atau apapun itu, di sini kan semua sudah tersedia tuh. Ada pilihannya. TikTok, terus Facebook itu 916. Oke, kita pilih yang untuk YouTube, terus kita pilih oke. Nah, setelah itu di sini kita aplikasi ini kelebihannya kita bisa ekspor sampai 4K kawan-kawan. Jadi makanya saya sarankan untuk kita langsung pindah ke aplikasi ini untuk kita simpan ulang dia lagi hanya untuk merubah dia punya resolusi supaya ketika kita upload di YouTube dia punya resolusi lebih baik seperti begitu. Nah, setelah itu kawan-kawan ketika sudah kayak begini kita tinggal hapus dia punya yang logo InShoot ini, kita pilih yang tanda X ini. Tapi ketika kita hapus dia kadang-kadang keluar iklan. Nah, kekurangannya cuma itu ya. Kita harus tetap nonton dia punya iklan seperti begitu. Kita hapus dulu. Nah, di sini kan ada free remove toh, tapi kalau untuk berbayar tidak ada iklan toh. Tapi kalau kita mau pakai yang gratisan ya kita harus nonton dia punya iklan seperti begitu. Kita pilih yang free remove. Kita tunggu dia kawan-kawan sampai iklannya keluar. Tinggal kita ekspor saja. Kita pilih export di atas sini. Nah, resolusinya kita pilih di sini. Nah, ini kamu lihat bisa sampai 2K, bisa sampai 4K.
Nah, di sini sebagai contohnya saya ekspor di resolusi 4K kawan-kawan. Kita pilih frame rate-nya di 30 fps tetap, formatnya MP4 dan estimasi filenya di 386,5 MB. Oke, setelah itu kita tinggal pilih export. Nah, otomatis dia akan convert videonya menjadi 4K kawan-kawan. Ini dia lagi jalan. Nah, kita menunggu sampai proses penyimpanannya selesai. Oke, dan ini dia hasil akhirnya kawan-kawan. Oke, halo kawan-kawan, selamat datang lagi di Meno 95 dengan saya Kakanov. Dan kali ini kita akan membuat video reaksi kembali. Jadi kali ini kita akan react lagu dari teman-teman LA Nike 69 yang judulnya Hane Ina. Seperti apa dia punya musik video? Mari kita nonton sama-sama. Nah kan ini dia lagunya. Oke, kita play. Oke, kita pause Hane Ina. Nah, di sini penyanyinya ada Becky dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan, itu dia caranya bagaimana kitong membuat video reaksi dengan kitong punya HP Android. Nah, dan ya tutorial ini bisa dipakai untuk iPhone juga, tidak hanya untuk Android saja. Kamu bisa pakai di kamu punya HP iPhone juga. Pokoknya apapun kamu punya HP, kamu bisa pakai tutorial ini di kamu punya HP. Oke, mungkin begitu saja kawan-kawan untuk video tutorial kali ini. Kalau mungkin ada penjelasan yang kurang dari saya ke teman-teman, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga apa yang saya bagikan dalam video kali ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sampai di sini saja, saya Kakanov pamit. Dadah.